Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai BLT El Nino di kantor Pos Malang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur senilai Rp400.000. Presiden menyampaikan kepada masyarakat bahwa bantuan pangan CBP akan kembali diperpanjang oleh pemerintah jika APBN mencukupi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis 14 Desember 2023 membagikan bantuan langsung tunai BLT El Nino di kantor Pos Malang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Bantuan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga akibat adanya perubahan iklim. Presiden menyebut dengan adanya perubahan iklim dan gelombang panas mengakibatkan produksi padi menurun dan berujung pada kenaikan harga. BLT El Nino tersebut diberikan kepada penerima manfaat senilai Rp400.000 untuk 2 bulan alokasi bantuan yang diberikan sekaligus pada bulan Desember. Para penerima manfaat yang hadir pada kesempatan tersebut juga merupakan penerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah atau CBP. Presiden pun menyampaikan bahwa bantuan pangan CBP akan dilanjutkan oleh pemerintah hingga bulan Maret 2024. Presiden menyampaikan kepada masyarakat bahwa bantuan pangan CBP akan kembali diperpanjang oleh pemerintah jika APBN mencukupi. Naiknya kira-kira berapa sih beras sekarang? 2.000, 3.000 kan? Ini diberi 400.000. Terus ini juga penerima beras 10 kilo. Yang September, Oktober, November, Desember sudah diterima. Perlu saya sampaikan nanti akan dilanjutkan Januari, Februari, Maret. Presiden Joko Widodo mengapresiasi PT Smelting untuk mendukung hilirisasi industri di Indonesia sekaligus menambah kapasitas pengolahan konsentrat tembaga smelter dari 1 juta metrik ton menjadi 1,3 juta metrik ton per tahun. Presiden berharap keberadaan PT Smelting dapat memaksimalkan hilirisasi tembaga di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengapresiasi langkah PT Smelting yang melakukan ekspansi pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga untuk mendukung hilirisasi industri di Indonesia. Melalui ekspansi PT Smelting yang dibangun bersama oleh PT Freeport Indonesia bekerjasama dengan Mitsubishi, maka kapasitas pengolahan konsentrat tembaga smelter bertambah dari 1 juta metrik ton menjadi 1,3 juta metrik ton per tahun. Dengan ekspansi PT Smelting dan smelter lain yang sedang dibangun PT FID Gresik dengan kapasitas 1,7 juta metrik ton konsentrat tembaga per tahun, Presiden berharap nantinya Indonesia bisa memproduksi total 3 juta metrik ton konsentrat tembaga. Tidak hanya tembaga, Presiden berharap hilirisasi industri juga dilakukan untuk komoditas mineral lain seperti nikel, bauksit, dan timah untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja di Indonesia. Ini menunjukkan komitmen PT Freeport Indonesia yang bekerja sama dengan Mitsubishi untuk menghilirkan, membangun hilirisasi dengan ekspansi sehingga nilai tambah itu ada di Indonesia. Yang paling penting bolak-balik saya sampaikan nilai tambah ada di Indonesia. Dan kita harapkan nanti dengan pembangunan smelter yang ada di JP Gresik ditambah lagi 1,7 juta ton per tahun. Artinya, 1 tahun smelter kita bisa berproduksi 3 juta ton per tahun. PT Freeport Indonesia berencana melanjutkan peningkatan kapasitas pengolahan tembaga sampai akhir Desember 2023. Sehingga pada awal 2024, PT Smelting akan mampu beroperasi dengan kapasitas baru. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI 2023 meminta setiap daerah untuk meningkatkan keunggulan setiap kota di Indonesia dengan mengedepankan diferensiasi. Hal tersebut diperlukan agar setiap daerah dapat dikenal dengan keunggulan yang berbeda-beda.
Dalam gelaran musyawarah nasional luar biasa APEKSI di Puri Bengawan, Kota Bogor, Jawa Barat, Presiden berpesan kepada Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia untuk dapat menyusun rencana besar terkait pembangunan kota untuk meningkatkan popularitas suatu daerah. Presiden menilai setiap daerah perlu menampilkan kekhasan atau karakteristik unggulan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya kesamaan di setiap daerah di Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden adalah warna cat kota pada desain arsitektur pemerintah kota dominan dengan warna partai-partai politik. Menurutnya sudah seharusnya daerah menampilkan karakteristik dari kekuatan potensi yang dimiliki dan membawa manfaat baik bagi warganya. Munas APEKSI ini dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Desember 2023 dengan mengangkat tema konsistensi di masa transisi yang dihadiri oleh 60 PJ Wali Kota dan 37 Wali Kota definitif seluruh Indonesia. Ke depan memang harus betul-betul gagasan-gagasan besarnya kita rencanakan, kita desain, sehingga kita memiliki kota-kota dengan kekuatannya, dengan keunggulannya sendiri-sendiri. Tidak sama semuanya. Karena banyak sekali produk-produk unggulan dari setiap kota itu yang membuat kota itu terkenal. Pemerintah mulai mengkampanyekan bahasa Indonesia ke komoditas internasional. Kampanye ini dimulai setelah bahasa Indonesia resmi digunakan sebagai pengantar dalam rapat di UNESCO. Tidak hanya bahasa, pemerintah juga mengenalkan budaya Indonesia melalui terjemahan bahasa yang disusun dengan sangat baik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat penyebaran negara yang mengajarkan bahasa Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dari 38 negara menjadi 54 negara di dunia. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek E. Aminuddin Aziz mengatakan bahwa pencapaian ini didukung dengan diresmikannya bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang bisa digunakan di UNESCO, serta dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam upaya mengkampanyekan internasionalisasi bahasa Indonesia di dunia. Untuk itu, Badan Bahasa juga akan terus menggelorakan bahasa Indonesia melalui berbagai kegiatan kesastraan daerah, serta mengupayakan untuk menerjemahkan dokumen-dokumen UNESCO ke dalam bahasa Indonesia dan menyediakan penerjemah di dalam rapat UNESCO. Kemudian kewajiban lain tentu kalau misalnya kita ada sidang menggunakan bahasa Indonesia, kewajibannya adalah kita menyediakan penerjemah, ya. Nah, ini saya sudah ngobrol panjang dengan kawan-kawan di Kemenlu bagaimana ini urusan penerjemahnya gitu. Nah, karena ada ketentuan-ketentuan tentang standar kompetensi untuk penerjemah ini seperti apa gitu. Nah, kami tentu dari Badan Bahasa, dari Kementerian itu akan mendukung secara penuh bagaimana fasilitasi untuk para penerjemah ini supaya bisa bekerja nyaman dan betul-betul menunjukkan bahwa penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia ini dan juga ke dalam bahasa yang dipakai pada saat sidang itu dilakukan oleh para penerjemah yang mengerti bahasa Indonesia secara bagus gitu. Bahasa Indonesia berhasil ditetapkan menjadi bahasa resmi pada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering disebut sebagai UNESCO di Markas Besar UNESCO Paris, Prancis pada Senin 20 November 2023 lalu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog inovasi negara dalam memberantas kemiskinan ekstrim sesaat lagi.